Oke, sudah baik, sudah ya. Selama konseling ini harus tetap dibuka kameranya ya, supaya lihat orangnya, senyumnya, ya senyum sukacitanya ya. Yang begini-gini kan bersukacita ini kapan ini tanggal 5 segera, kan gitu ya. Ya ini mungkin Pak Kamarudin mungkin karena itu kali sinyal ya. Nah, karena sinyal kali udah hilang nih. Oke, Iya, mana? Pak Rudin kayaknya baterainya lagi lowbat, Pak. Lagi cari casan kayaknya. Udah live lagi dia. Nah, kita tunggu saja, kita tunggu sebentar. Lowbat baterainya. Dari kalau keluarga dari Wijaya juga sudah hadir ya, dari Nias. Nanti tanggal 1 Pak datang. Tunggu. Nggak ada sih keluarga, Pak. Hanya kakak aja sih, kakak sama abang aja. Dia mewakili ya, yang penting ada mewakili. Baik, baik tadi sempat menghilang Pak Rudi. Iya Pak, baterai lowbat. Oke, baik kita mulai saja. Jadi gini, ini kan konseling ini kan kepada hamba Tuhan ini, ya. Coba. Nah, tadi saya katakan sangat terhormat sekali. Dulu juga ketika saya konseling pernikahan juga status sebagai hamba Tuhan ya gitu ya. Nah, karena hamba Tuhan ini perlu dipersiapkan. Mengapa saya katakan begitu? Keluarga hamba Tuhan apalagi itu gembala sidang ya, itu tidak lepas dari tantangan, godaan, ujian, bahkan lebih besar dibandingkan dengan jemaat. Dan segala cara dilakukan oleh setan, iblis, dunia, kedagingan, supaya kita dalam keluarga itu ya hancur, sehingga kalau hancur keluarga maka hancur pelayanan. Gitu ya? Benar Pak. Nah itu segala upaya dilakukan, segala trik, strategi dilakukan untuk menghancurkan hamba Tuhan, lagi gembala sidang. Jadi ini masih muda sekali. Nah ini mungkin juga sudah banyak tantangan, hambatan, ya godaan yang sudah dilalui dan saat ini ada berarti karena menang atas semuanya itu. Nah, ya, akan ada yang lebih besar lagi pada saat nanti memasuki dalam keluarga. Ya, akan ada goncangan, badai yang lebih besar, ya dalam keluarga pasti, ya pasti. Cuma kita nggak takut dengan badai atau goncangan itu. Mengapa kita nggak takut? Karena kita punya pegangan dasar, landasan yang kokoh, ya dalam satu pernikahan. Makanya penting, ya kalau seorang suaminya yang menjadi gembala, istrinya harus tahu sadar bahwa suaminya itu gembala, kan gitu. Seorang hamba Tuhan yang kalau gajinya itu nanti gajian itu tanggal 32, kadang tanggal 33 gitu ya. Nah itu. Ya, itu seperti itu gembala kan gitu ya. Ya, bukan seperti pegawai negeri ditetapkan tanggal 25, tanggal 1. Nah, ini tanggal 32, tanggal 33 ya. Tapi puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sangat sempurna, tidak pernah berkekurangan, tapi berkecukupan, bahkan sampai berkelimpahan. Itulah yang katakan hamba Tuhan. Apa yang kita tak terpikirkan, itu Tuhan sediakan. Makanya kalau pada saat ada saat-saat yang sulit, ya itu sulitnya bukan sulitnya di suami. Ya, ketika ada satu persoalan, bukan persoalan sulitnya di suami, tetapi itu disulitnya di keluarga. Baik itu istri, ya kan? Nah, dan juga nanti misalnya anak-anak, kan gitu ya. Nah, ini makanya landasannya harus kokoh dan kuat. Mungkin hari ini saya sampaikan pernikahan Kristen itu berbeda dengan pernikahan umumnya atau pernikahan agama lain. Ya, agama lain. Kalau pernikahannya agama lain itu ya hari ini menikah besok cerai halal, ya kan? Ya besok menikah lagi diceraikan lagi ya halal, ya kan? Sah-sah saja. Ya dalam hitungan menit aja bercerai bisa. Nah bisa gitu, ya bisa. Nah kemudian nanti menikah lagi dia sampai 4 kali sah, ya kan? Nah baru yang kelima kali sudah nggak sah kan gitu ya. Ya berkali-kali boleh. Nah itu pandangan agama-agama tertentu demikian gitu ya, agama tertentu ya. Kadang-kala pernikahan itu dibuat sebagai apa ya, uji coba gitu. Uji cobanya apa? Cocok nggak ya saya dengan dia? Ya kalau nggak cocok ya sudah pisah, gampang kan? Gitu kan? Ya gampang aja kan gitu. Ya makanya banyak kandas setengah jalan, ya, kandas setengah jalan.
Tapi nggak kita pungkiri juga di keluarga Kristen juga ada juga yang kita temukan demikian, ya. Ya. Ya, ya banyak, bukan hanya di keluarga Batak, keluarga Nias juga banyak juga serai kan gitu ya. Waduh, gitu kan, sudah tahu ya udah tahu aturannya tidak boleh kan, tapi tetap melanggar gitu. Tapi karena kita ini hamba Tuhan kan harus menjadi teladan ya bagi jemaat Ya. kita. Apa yang kita perkatakan, kita ucapkan harus sesuai dengan kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, ya kan? Jangan bercerai ya, hamba Tuhan jangan bercerai. Ada beberapa hamba Tuhan yang saya kenal bercerai gitu kan. Ya, banyak kan ditinggalkan oleh istri. Gitu kan? Nah, ya itu. Ya, berarti bermasalah di mana? Ya kadang-kala hanya suami yang disalahkan, belum tentu juga kan gitu ya. Oke, apalagi kalau hamba Tuhan ya ini khotbah-khotbah mulu kerjaanmu di rumah itu perlu minum susu, perlu beras, kamu khotbah-khotbah saja kan gitu. Apa bisa itu air apa namanya? Air putih dijadikan jadi susu. Gitu kan? Kadang-kala hamba Tuhan terlalu rohani. Kasih air minum, air putih aja, pasti sehat. Kita tumpangin tangan jadi air susu. Nah, gitu. Ya, itu kan pembelaan sebenarnya kan gitu. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, istri pun tambah ngamuk kan gitu. Tapi kalau udah tahu, mari kita berdoa. Tuhan pasti hari ini belum, besok ada. Kan gitu ya. Makanya landasan pernikahan Kristen itu harus kuat. Jadi berbeda. Ya, ya berbeda. Makanya saya menyampaikan 4 perbedaan pernikahan Kristen dengan pernikahan yang lainnya. 4 perbedaan ini menjadi kekuatan buat kita. Landasan yang kokoh buat kita. Apalagi hamba Tuhan. Ya, apalagi hamba Tuhan. Jadi inilah perbedaan ini menjadi keunikan dari pernikahan Kristen. Ya, jadi dia unik. Ya, bahkan ini tidak ada di ajaran kitab yang lain, hanya ada dalam Alkitab. Ya, ada dalam Alkitab. Ya, nah ini penting. Jadi ada beberapa yang perlu kita lihat. Ciri khas dari pernikahan Kristen itu paling tidak 4 itu dulu. Ya dasarnya ya. Yang pertama pernikahan Kristen itu ini harus kita pahami supaya kita menghargai, menghormati pernikahan itu seumur hidup, bahwa pernikahan itu adalah lembaga. Lembaga yang pertama diciptakan oleh Tuhan. Ya. Lembaga pernikahan yang pertama dan utama yang diciptakan oleh Tuhan adalah pernikahan. Dan diciptakannya lembaga pernikahan itu inisiatif dari Tuhan. Bukan karena diminta oleh Adam dan Hawa. Tuhan, nikahkan dong kami. Nah, gitu. Ya, tidak. Tapi Tuhan punya inisiatif. Ya, setelah menciptakan Adam sebagai pria yang sejati, ya kemudian Tuhan tahu Adam tidak bisa hidup sendiri. Nah, kan kalau ciptaan pertama sampai ke-6 dikatakan baik, baik, baik. Giliran menciptakan manusia dikatakan tidak baik, manusia itu seorang diri. Nah, itu dia. Ya kan? Kalau hanya sendiri tidak tercipta suatu kehangatan kan gitu. Tidak ada komunikasi, nggak ada berteman. Ya, nanti lama-lama Adam itu hanya bicara dengan siapa itu si kuda, siapa lagi harimau, si macan gitu. Kasihan dia sendiri kan gitu ya. Ya, untuk mengelola ciptaan Taman Eden itu membutuhkan namanya partner, membutuhkan namanya rekan. Makanya Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuknya ya. Ya, dari tulang rusuknya Adam ya. Mengapa dari tulang rusuk bukan dari tulang kepala atau tulang tangan gitu. Nah, itu perlu dipahami ya kan, karena tulang rusuk itu paling dekat dengan hati ya, supaya dilindungi, dikasihi, dicintai, ya gitu, dengan hati, ya bukan dengan pikiran, gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah pernikahan Kristen harus kita pahami bukan diciptakan oleh gereja, bukan diciptakan oleh agama, tidak diciptakan lembaga dunia ini, tapi diciptakan oleh Tuhan. Atas dasar inisiatif Tuhan. Kalau ini dipahami oleh orang Kristen, sesungguhnya orang Kristen akan hormat dan takut menjalani pernikahan itu, dengan takut akan Tuhan menjalani pernikahan itu. Jadi nggak sembarangan. Mengapa orang agak remeh dengan pernikahan? Bahkan sampai uji coba. Ya kalau cocok ya kita jalani, kalau nggak cocok ya sudah gitu. Ini sama saja pelecehan kepada Tuhan sebagai pencipta ya lembaga pernikahan itu. Dia nggak menghormati Tuhan sebagai pencipta lembaga pernikahan. Dia sadar atau tidak? Kadang-kala dianggap itu hal yang biasa. Kan?
Nah, makanya ada nikah cerai. Ya kan gitu, ya. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan ya bersatu kita teguh, ya kan gitu ya. Ya, bercerai kita nikah lagi. Nah, repot ini. Ya, ya. Nah, nggak bisa begitu. Ya. Nah, ini dunia begitu. Ya, mengapa nggak menghargai suatu lembaga rohani? Kita akan takut sekali dengan pernikahan itu. Jika pada saat ada pun godaan, tantangannya dalam segala situasi, kondisi, penderitaan apapun, karena kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kita tetap bertahan dalam keluarga itu. Begitu. Karena tidak selamanya mulus, ya. Ya, tidak selamanya mulus dalam pernikahan itu. Sekalipun dua-duanya berasal dari niat belum tentu, ya kan gitu ya. Belum tentu. Ya, pasti ada perbedaan cara berpikir, ya, ya perbedaan cara untuk ingin merencanakan sesuatu. Nah, itu pasti ada perbedaan. Ya, perbedaan. Tapi perbedaan itu bukan menjadi perselisihan, tapi perbedaan itu harus diambil menjadi suatu keunikan. Gimana bisa menyatukan perbedaan itu menjadi suatu kekuatan. Begitu ya. Jadi itu yang pertama, ya. Jadi ini saya sudah jelaskan ya di Kejadian 2 ayat 18 itu ya. Ayat Alkitab mengatakan Kejadian 2 ayat 18 itu ya. Ya, kalau ada Alkitab silakan dibuka ya. Dikatakan begini. Ya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu tadi. Jadi tidak baik manusia itu seorang diri. Tidak baik Adam itu seorang pria itu seorang diri. Ya, maka dia disiapkanlah seorang wanita yang cantik namanya Hawa. Ya. Ya, dipersiapkan dituntun Tuhan lah ya seorang wanita yang cantik wijaya untuk menjadi istrinya Pendeta Rudin. Wah, itu luar biasa itu. Ya. Nah, itu semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan kalian pasti udah yakin itu rencana Tuhan, kan? Kalau nggak yakin rencana Tuhan, ya nggak mungkin tanggal 5 ini mau melangkah, kan? Gitu, harus yakin itu Tuhan. Amin. Amin, amin. Ya, jangan pernah ragu sedikit pun ini rencana Tuhan atau tidak ini. Repot tuh. Ya. Ya, jangan sampai ada keraguan, ya. Itu. Jadi artinya Wijaya harus mengatakan Pak Rudin itu adalah calon suami yang terbaik yang sediakan Tuhan. Amin. Wijaya. Ya. Demikian juga sebaliknya. Ya, Pak Rudin ini sudah katakan bahwa Wijaya lah menjadi calon istri Hawa yang terbaik, yang tercantik, yang sudah sediakan bagi Tuhan, menjadi partner saya. Gitu. Amin. Ya, sehingga melangkah dengan pasti, jangan ragu-ragu lagi ya. Ya, nah itu. Nah, ini ya kalau kita perhatikan lagi di ayat 28. Ayat 28. Kita tolong Pak Rudin, ada Alkitab nggak di situ? Mungkin di handphone juga nggak apa-apa. Ya, atau siapa duluan yang baca, silakan. Kejadian 1:28. Ya. Bentar Pak, Kejadian 1:28. Bentar Pak ya, Kejadian 1 ayat 28. Silakan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke. Nah, inilah pernikahan yang pertama di dunia ini. Ya. Jadi setelah diciptakan Adam, disiapkan penolong yang sepadan yaitu Hawa. Setelah disiapkan yang langsung memberkati mereka dalam suatu pernikahan kudus, pria dan wanita dipersatukan. Ini yang pertama kali sejarah di dunia ini. Ya, dipertemukan Adam dan Hawa dan diberkati oleh Tuhan. Dipersatukan menjadi suami istri yang sah. Gitu. Ya. Ya, sah gitu kan. Masalah tanggalnya, harinya, jamnya kita nggak usah pusing nyari itu dalam Alkitab. Kan gitu ya. Ya, kalau sekarang ya bisa ya kan tanggal 5 Maret. Oh, berarti mungkin penentuan tanggal itu ada sesuatu yang khusus barangkali yang melatar belakangi. Ya, yang tahu itu antara berdua itu. Kenapa harus tanggal 5 kan gitu ya. Nah, pasti ada pemikiran yang lain kan gitu ya. Nah, itu kita ingat itu.
kita ingat, dan itu menjadi suatu hari ulang tahun nanti kan gitu ya. Ya, nah itu ya masih diingat, dirayakan 1 tahun, 2 tahun, tiga tahun, tapi nggak tahu nanti 10 tahun masih diingat nggak untuk merayakan itu. Nggak diingat lagi, ngapa, udah repot tuh urusan pelayanan, udah repot urusin anak-anak, ngapain sih, udahlah nggak usah. Tapi sampai yang kelima, ya luar biasa. Ya, di ikatan cinta itu tiap bulan di ini dirayakan mereka pernikahannya tiap bulan tuh. Ya, sama si Andeni ya namanya ya. Ya, ya di tiap bulan dirayakan. Nah, ini luar biasa ya. Ada nggak yang seperti itu tiap bulan pernikahan dirayakan? Ya, waduh itu memang di sinetron aja itu kali ya. Nah, kalau kita cukup tahun sekali kan gitu. Nah ini yang kita lihat di sini. Nah, pernikahan pertama itu adalah dilakukan langsung oleh Tuhan. Kalau sekarang Tuhan memakai para hamba Tuhan, ya Tuhan tetap mempersatukan. Hamba Tuhan itu adalah hanya sebagai alat, hanya sebagai sarana. Tapi kuasa Tuhan yang dahsyat itulah yang akan mempersatukan. Kan? Nah ini pernikahan pertama, diberkati pernikahan itu, lalu dikatakan ya di situ beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah kita. Artinya apa? Ya, diberikan kepercayaan untuk mengelola ya Taman Eden ataupun segala yang diciptakan pada saat itu kepada Adam dan Hawa. Ini tanggung jawab mau bekerja, kelola. Lalu dikatakan ada tanggung jawab untuk apa? Dikatakan keturunan gitu ya. Nah, kalau zaman itu keturunan masih 2 orang kan, dan perlu banyak anak-anak kan gitu ya. Jadi pernikahan dalam satu keluarga pun masih boleh pada saat itu, tapi setelah ada 10 hukum Taurat sudah nggak boleh. Ya, tidak boleh lagi kan gitu ya. Nah itu. Nah, artinya di sini kalau kita perhatikan, ya beranak cuculah berarti Tuhan menjanjikan keturunan kan gitu ya, keturunan. Nggak tahu nanti apakah sudah pernah pada saat pacaran sudah dibicarakan oleh Pak Kamarudin dengan calon ya, sudah rencana mau punya anak berapa kan, gitu kan? Nah, punya anak berapa? Akhirnya dia bilang, udah siapa Pak Kamarudin sebanyak-banyaknya. Akhirnya istri bilang, ya udah kamu aja yang mengandung kalau sebanyak-banyaknya. Ya kan? Itu perlu dibicarakan. Berapa? 2, 3 gitu kan. Kalau menurut saya hamba Tuhan cukup 2. Nah, entah itu pria atau wanita cukup 2. Nggak usah banyak-banyak. Supaya berikan pendidikan yang terbaik baginya. Ya kan gitu. Sekalipun kita hamba Tuhan, jangan cari yang gratis-gratisan untuk anak. Yang gratis yang penting jalan dia sekolah kan, yang penting ada nama sekolahnya. Jangan begitu. Ya, harus berikan pendidikan yang terbaik baginya. Maka cukup 2. Ya, beberapa minggu yang lalu saya beli apa namanya itu susu kedelai ya. Ya, dari di jalan itu saya nanya, Pak udah menikah? Oh iya Pak, saya baru pengantin baru. Oh selamat ya, bilang begitu. Rencananya anaknya berapa katanya? Nah, sebanyak-banyaknya katanya. Ya, berapa yang dikasih Tuhan? Nah, saya bilang hari gini mau banyak bagaimana? Ya, itu kan rezeki katanya. Luar biasa. Nah itu. Padahal hanya penjual pedagang susu keledai punya kedelai ya kan? Ya, kedelai. Berani gitu. Nah begitu. Nah itu matnya dia kan, kalau kita enggak, 2 saja. Karena bukan lagi zamannya Adam sekarang ini kan. Nah, kayak itu ya. Ya, kalaupun tidak diberikan, kadang-kadang kita harus siap untuk itu. Ya, nah kita boleh memilih anak angkat kalau Tuhan tidak belum izinkan kan gitu ya. Tapi nampaknya saya melihat Pak Kamarudin ini dengan Wijaya ini pasti punya anak ini kan gitu ya. Luar biasa ya. Oke, baik itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, jadi yang pertama dari pernikahan Kristen itu adalah inisiatif dari Tuhan. Ya, itu lembaga yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, pernikahan Kristen itu harus adalah dikatakan kudus. Ya, mengapa? Karena Tuhan yang menciptakan lembaga pernikahan itu, maka apa yang diciptakan itu Tuhan menghendaki supaya kudus. Ya, kudus. Coba kita buka satu firman Tuhan, Ibrani 13:4. Ibrani 13:4. Perhatikan. Dalam Ibrani, mungkin dibantu dengan Mbak Wijaya kali ya. Ibrani 13 ayat 4. Iya. Ibrani 13 ayat 4, begini firman Tuhan,
Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan perzina akan dihakimi Allah. Ya. Nah, di ayat ini sudah sangat jelas dikatakan, ya, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ya. Nah, artinya penuh hormat itu harus menjaga pernikahan itu dalam kekudusan, ya, dalam kesucian, ya. Kalau sudah suami istri dipersatukan oleh Tuhan, tidak ada lagi ya orang ketiga, tidak ada lagi calon pacar, calon suami, mantan dulu kan berhubungan lagi kan gitu, nggak ada lagi tuh, ya hanya dia dan aku, hanya aku dan dia kan gitu, dan di tengah-tengah kami ada Tuhan, berarti ada 5. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ya, itu dia. Jadi ada 5 di rumah itu kan gitu ya. Gitu kan? Jadi bukannya 2, apalagi nanti ada kehadiran anak kan enggak. Nah, ini. Jadi harus dikatakanlah selanjutnya dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Artinya apa di sini? Janganlah kamu mencemar tempat tidur. Yang ada di tempat tidur itu hanya suami, hanya istri. Ya kan? Nanti kalau sudah ada anak kan gitu. Enggak boleh ada yang lain. Ya kan? Jadi itu ya tidak ada yang lain ya. Ya itu nggak boleh artinya kekudusan dalam pernikahan itu sangat penting sekali dijaga. Ya, jangan ada ya apa ya kalau dikatakan itu pria yang lain ya dan wanita yang lain. Tidak boleh ya kan. Kalau masih ada mantan pacar itu sudah selesaikan. Tidak boleh lagi komunikasi hubungan diam-diam kan gitu ya. Jangan nanti satu saat handphone dari salah satu disimpan di mana? Ya disimpan di kamar mandi ya, takut diketahui oleh suami ataupun istri. Ya, disimpan di sana di silent nanti kalau istri tertidur diambil gitu. Tidak boleh. Nah, harus terbuka. Tidak boleh itu ini kan handphone saya, handphonemu nggak boleh. Ya kan gitu. Jadi apapun terbuka gitu, ya terbuka. Ya mau WA dari siapa gitu kan harus tahu. Ya. Nah, jadi jangan sampai handphone itu satu disimpan di mana, yang satu disimpan di mana. Itu harus ada diketahui oleh masing-masing suami istri, ya. Untuk apa? Supaya mengecilkan kecurigaan hal-hal yang lain. Kenapa sih kamu kok telepon harus keluar ke rumah? Ya kan gitu. Kenapa kalau nggak di sini? Sinyal. Ya kemarin-kemarin juga di sini sinyal lagi. Ya kan gitu. Ya kan gitu. Nah itu ya harus diperhatikan itu. Jadi itu. Kembali kita lihat Malaiki 2:15. Malaiki 2:15. Coba kita lihat Malaiki 2:15. Oke, Malaiki 2:15. Malaiki 2:15. Minta tolong satu orang baca. Pak Rudin yang baca. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya. Beginilah firman Tuhan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya, dikatakan dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Wow, ya kan? Ini seolah-olah ini hanya kepada suami ya. Enggak. Ya sebaliknya juga kepada istri ini. Ini saya punya Zoom. Sudah mau habis, nanti saya ulang lagi ya. Nah, 10 menit lagi nih ya, 10 menit lagi. Karena Zoom saya yang saya sewa 1 tahun itu, udah saya sewa 1 tahun nggak tahu bermasalah, nggak bisa dipakai. Jadi ini Zoom yang singkat ini ya. Nanti kalau misalnya terputus kita lanjutkan lagi ya, saya akan kirimnya. Oke. Ya, jadi di ayat ini sangat jelas dikatakan ya harus jadi seorang yang dikatakan ini dan janganlah orang tidak setia terhadap istri. Ya kan gitu. Berarti seolah-olah kepada suami. Suami, engkau harus setia kepada istrimu. Ya kan? Nah, bukan berarti kecenderungan suami itu tidak setia gitu kan. Nah, dua-duanya bisa kemungkinan kan gitu ya. Nah, di sini dikatakan setialah terhadap suami, setialah terhadap istri. Ya, itu ya. Nah, kesetiaan itu adalah menunjukkan suatu memelihara hidup dalam kekudusan. Kalau setia ya, setia kepada masing-masing pasangan, setia menunggu kan gitu ya, setia menemani ya, ya setia pada saat
ada persoalan masalah dihadapi oleh suami atau istri, dia setia untuk mendampingi, ada di dalamnya, ya, terlibat di dalamnya. Jangan bilang itu kan masalahmu. Ya kamu sendiri masalah, udah urusin sendiri. Nggak ada yang begitu ya, nggak ada begitu. Pada saat sakit tetap setia untuk merawatnya, ya kan gitu ya. Nah ya, jadi kesetiaan itu menunjukkan suatu ikatan pernikahan dalam suatu mempertahankan pernikahan itu adalah kudus. Jadi harus setia dalam segala hal, harus setia. Kalau setia karena semuanya berjalan dengan baik-baik saja itu gampang. Tapi kesetiaan itu diuji pada saat ada satu persoalan masalah yang diizinkan Tuhan masuk dalam suatu keluarga itu. Tetap setia nggak? Ada pertengkaran, ada keributan di dalam keluarga itu, ya kan? Nah, itu tetap setia nggak? Itu ya. Apalagi pria, ya pria ya. Nah, kalau wanita nggak sedikit ngambak pergi itu biasa. Ya, ya langsung dikejar aja. Ya, langsung digendong, dibawa ke rumah lagi balik kan gitu ya. Tapi kalau pria, ya pria itu kan seperti nakoda dalam suatu kapal ya. Coba kalau nakodanya ya lagi gelombang lautannya lagi tenang, lalu nakodanya menyelamatkan diri. Nah, itu nakoda yang tidak bertanggung jawab. Dibiarkan kapalnya ya nabrak batu karang hancur kan gitu. Nah, seorang pria menjadi nakoda, apapun risiko dalam perahu itu, apapun persoalan dalam rumah tangga itu, dia tetap hadir dan ada di situ. Jangan pernah melarikan diri. Begitu, ya. Ya, harus tetap bertahan. Memang tidak enak. Nah, kalau nggak enak siapa yang suruh menikah? Kan gitu. Ya, ya, ya nggak ada yang maksa. Kan begitu ya. Memang ada enaknya, ada yang tidak enaknya. Nah, itu tapi disitulah keunikan dari pernikahan itu ya. Nah, tetap menjaga dalam kekudusan. Nah, itu sangat penting sekali ya. Penting sekali. Jadi jangan ada will dan feel dalam rumah tangga. Jangan ada. Ya, hamba Tuhan pun manusia. Lagi Pak Kamarudin ini gantengnya luar biasa. Ya kan? Dari Monas, Pak. Ya, ya. Udah khotbah berapi-api. Itu pasti ya ada yang menaruh hati tapi dia nahan. Aku sudah ada calonnya kan gitu ya. Nah itu hati-hati ya. Apalagi saya lihat di situ anak-anak muda banyak banget jemaat di situ ya. Ya bisa saja dengan Pak Kamarudin nanti diam-diam menyimpan rasa suka kan gitu. Hati-hati. Apa Tuhan itu laku banget. Mengapa laku banget? Karena khotbahnya, gantengnya kan gitu. Ya, ya, ya gini-gini sudah tua begini masih muda masih suka digoda orang kan gitu ya. Hati-hati ya jadi itu ya. Mengapa? Karena dianggap sebagai pelindung, membuat nyaman, ya. Ya, nyaman. Dianggap kalau udah nyaman, makanya nanti kalau konseling dengan jemaat, kalau itu perempuan, jangan Pak Kamarudin yang tangani, ya. Kalau ada yang tangani pun istri harus ada di situ. Ya, nggak agak jauh mungkin tapi nggak dilihat gitu kan. Nah, boleh gitu ya. Itu etika konseling lah itu kan. Jangan berdua di situ. Itu apa katakan hamba Tuhan ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya kan gitu. Ya. Setan itu nggak pernah diam ya menghancurkan hamba Tuhan ya. Nah, karena itu. Jadi makanya kalau sekalipun nanti Ibu Gembala kerja di sekuler, kerja di umum, hal-hal seperti itu nanti suatu saat sudah bisa full dalam suatu pelayanan ya kan. Yang harus lakukan bersama kan gitu ya. Ya itu ya. Dan jangan sampai juga kecemburuan yang berlebihan gitu ya. Nggak tahu ini Wijaya memiliki sifat cemburu nggak yang berlebihan kayaknya. Saya nggak tahu yang baru di ya, ya orang yang terlalu memiliki sifat kecemburuan itu ya cemburu baik loh baik benar ya baik mengapa berarti membuktikan mencintai tidak boleh ada yang lain Tuhan aja cemburu kok kalau ada Tuhan yang lain kan gitu ya nggak boleh ada yang lain manusia juga demikian tapi kalau udah keterlaluan cemburunya semuanya dicurigai nah ini nggak sehat gitu berarti nggak percaya dengan calonnya jangan ya biarkan apalagi kepala banyak berurusan dengan manusia berurusan dengan orang kan gitu nggak usah dicemburui percayakan saja kepada Tuhan ya kan gitu ya ya sebaliknya juga seperti itu ya itu jadi ya penting ya nah, ini penting sekali yang berikut yang ketiga yang ketiga ini penting sekali nah ini kita coba baca lagi ya dibaca lagi di Kejadian 2 ayat 24
Kejadian 2:24. Silakan. Jadi ini landasan yang ketiga pernikahan Kristen sehingga unik dan berbeda dengan pernikahan yang lainnya. Sudah ketemu? Mohon silakan dibaca. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, oke, kita perhatikan di sini. Ya, sangat jelas dikatakan, sebab itu seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki. Tidak dikatakan beberapa laki-laki. Ya, begitu ya. Ya, seorang laki-laki berarti hanya satu orang. Ya, satu orang. Kemudian satu orang perempuan namanya Hawa. Ya, apakah tidak mampu Tuhan memberikan 2 istri, 3 istri kepada Adam? Mampu. Ya, mampu. Bisa Tuhan lakukan itu. Adam, tahu nggak cukup kau dengan satu. Dengan Taman Eden seluas begini. Udah, saya kasih aja istri kau beberapa orang. Kan gitu ya. Perempuan cantik. Enggak. Ini bukan suatu kebetulan. Ini menunjukkan dalam satu pernikahan itu hanya satu laki, satu istri. Ya, atau satu perempuan. Satu suami, satu istri dipersatukan. Berarti pernikahan monogami. Ya kan? Di dalam pernikahan Kristen harus menolak namanya pernikahan poligami. Ya, menikah lebih dari satu orang. Ya kan? Nah, selama dia masih hidup, selagi masih ada di dunia ini, hanya satu kali untuk selamanya. Ya. Jadi 2 hal di sini. Pertama monogami, yaitu satu pria satu wanita. Ya. Lalu yang kedua, benar-benar harus laki-laki. Yang benar-benar harus perempuan, jangan waria. Ya kan gitu ya. Nah, ini berarti laki-laki yang sejati. Kayak gitu ya. Laki-laki yang sejati. Nah, perempuan yang sejati artinya laki-laki yang sempurna, ya kan, yang Tuhan setiapkan itu. Kesempurnaan itu bukan berarti sempurna dalam hal sifat karakter, tidak, ya kan gitu. Ya benar-benar laki-laki. Ya, karena sekarang ini seringkali apa namanya, orang masih tertarik bahkan diresmikan, dinikahkan oleh gereja ya yang sejenis, wanita dengan wanita, pria dengan pria. Ya, maka malam hari ini saya terlalu yakin, ya terlalu yakin, Pendeta Rudin ini adalah laki-laki yang sejati. Ya kan? Dan calonnya Wijaya adalah wanita yang sejati. Ya, ya begitu. Saya yakin itu. Ya, saya yakin bukan karena melihat wajahnya, tapi dari suatu penampilan dan semuanya adalah ini adalah laki-laki sejati, wanita sejati, makanya menikah berarti sah. Kan gitu ya. Sah dalam arti sebagai pria dan wanita. Gitu ya. Kalau sah pernikahan ya nanti itu hari-hari Sabtu ini. Ya kan? Ya. Jadi luar biasa ya. Jadi ini penting. Coba kita perhatikan di sini. Satu ayat firman Tuhan lagi. Di Matius 19:4-6. Matius 19. Ya, Matius 19. Kita lihat, perhatikan, Yesus mengutip ya ayat yang sangat menjelaskan ayat